susah tidur. Susah tidur Ya, juga. Itu berapa tidur. lama Ibu rasakan? 6 bulan. 6 bulan Ya, itu ya Ibu. selama 6 bulan saya terus masuk rumah sakit, dirawat 2 minggu. Sebelumnya Ibu mengkonsumsi obat-obatan untuk mungkin meredakan pusing atau bagaimana? Atau Iya. langsung ke dokter? Iya. Oh, sebelumnya mungkin Iya, ya minum. obat-obatan yang umum gitu general ya. Tapi setelah itu saya ke rumah sakit, saya dirawat 2 minggu. 2 minggu. Nah itu minggu. berdasarkan diagnosa dokter kalau boleh tahu Ya, waktu jadi itu seperti ternyata saya itu vertigo. vertigo. Ya, vertigo. 2 minggu dirawat. Setelah pulang ke rumah, saya nggak ada merasa apa ya, nggak ada rasa sehatnya gitu. Oh. Itu saya Sebelumnya jalannya mungkin sampai 3 bulan. ada berkurang timbul ada Enggak, lagi masih, pusingnya terus masih. ya. Nah, pusingnya masih, takutnya masih. Ada takut-takut juga Iya, Ibu. takut keluar rumah saya takut. Nggak bisa jalan sendiri. Harus ditemani Iya. terus ya Ibu ya. Itu selama 3 bulan saya di rumah, karena nggak bisa tidur, jadi sering nonton. Itu saya nonton Sony. Pak Power of Soul ya Ibu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Ibu ya. Namun sebelumnya mohon maaf, kita harus membuka line telepon dahulu di 02151551. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Iya, dari Ibu siapa, di mana Ibu? Bu Umin, Samarinda. Iya, silakan Ibu di Samarinda. Apa keluhannya Ibu? Silakan langsung saja ke Pak Ustadz Sony Sutrisna, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Win. Selamat pagi. Saya punya keluhan ini punya keluhan terus ini nyeri di dada tembus ke belakang. Itu sudah berapa lama Ibu rasakannya? Ada 2 tahun sih. Sama di bagian perut kanan bagian bawah. Perut kanan bagian bawah. Iya. Itu rasanya bagaimana Ibu? Sakit, nyut-nyutan, nyeri? Nyeri gitu. Baik. Sudah mungkin diperiksakan sebelumnya mungkin ke medis ataupun ke alternatif sebelumnya? Sudah sih. Katanya ini usus buntu. Usus buntu. Nah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi oleh Pak Ustadz Sony atau sudah cukup? Cukup ya. Baik. Mana solusinya gitu? Iya, baik. Jadi terus juga bagian perutnya sakit dan dadanya juga nyeri ya Ibu ya, dada ke belakang ya. Baik, terima kasih Ibu I sudah menghubungi kami di Samarinda, dan insya Allah Ibu mendapatkan solusi dari sini ya Pak Ustadz Sony. Ini ada 3 penyakit nih Pak. Apa ini merupakan komplikasi atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi. Tadi saya coba lakukan sedikit deteksi ya. Itu biang masalah justru bukan ada di usus buntu, bukan ada di lambung atau di ulu hati. Justru biang masalah ada di kepala. Ya. Jadi ketegangan di daerah kepala inilah sebagai biang keladinya, sehingga akhirnya usus buntunya juga bereaksi. Ya. Terus kemudian lambung, ulu hatinya juga bereaksi. Nah ini kenapa? Karena ada ketegangan di daerah kepala sini. Nah, saya pikir kalau Ibu ada waktu ya, kalau emang sedang jalan-jalan ke Jakarta, silakan mampir ya, untuk kita lakukan terapi di daerah kepala, atau di daerah usus buntunya. Untuk sementara waktu hindari dulu santan-santan, juga gorengan ya Ibu. Santan sama gorengan saya pikir sebaiknya dihindari untuk sementara waktu. Nanti di akhir segmen ini insya Allah kan kita ada doa bersama, bisa dipegang di kepala belakang ya, di kepala belakang. Saya pikir demikian untuk Ibu. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony, dan terima kasih untuk Ibu Lin di Samarinda ya. Semoga Ibu mendapatkan solusi dari sini, dan apabila Ibu ingin tahu lebih jelas dan lebih detail mengenai terapi kalbu, silakan langsung saja klik website kami di www.powerofsoulindonesia.com. Dan apabila Ibu nih berada di luar wilayah yang mungkin ingin membaca buku terlebih dahulu, ini ada 2 buah buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony Sutrisna. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh, dan yang satu lagi berjudul Salat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Nah, kedua buku ini insya Allah bisa memberikan solusi juga bagaimana untuk membersihkan hati kita, sehingga kita dapat menjadi orang yang tadi seperti tema kita hari ini, itu orang yang bersyukur ya Pak Ustadz Sony ya. Baik, nah melanjutkan lagi nih perbincangan tadi dengan Ibu Ernawati yang sempat terputus ya Ibu ya. Nah, akhirnya Ibu
karena sering menonton, karena nggak bisa tidur tadi ya Ibu ya, malam-malam dan bisa menyaksikan tidur, Power of iya. Soul. Nah Ibu akhirnya datang ke Datang Power ke of Soul. Power. Itu berapa kali total terapi yang Ibu jalani? 5 kali. 5 kali. Nah itu mungkin terapi yang keberapa Ibu merasakan? Terapi kedua saya udah kelihatan ya, udah kelihatan mulai enak. Itu seperti apa? Misalnya mungkin pusingnya dulu yang berkurang atau mungkin Pusingnya berkurang. pusingnya berkurang ya. Ketiga, keempat saya lepas obat. Oh, Lepas sama sekali. lepas sama sekali. Tadinya mungkin masih mengurangi ya Ibu masih ya. Obat. Tapi sempat Ibu mungkin sebelum mengurangi itu Ibu ngecek lagi ke medis atau bagaimana untuk memastikan Iya. kemarin? Tapi saya tetap dikasih obat terus. Dikasih obat terus. Jadi Ibu nggak bisa lepas ya Ibu dari Iya, obat ya nggak waktu lepas itu ya. obat. Saya tetap minum. Kali keempat saya lepas obat. Langsung lepas Ya, obat. lepas obat. Terus kelima? Tidur sudah enak. Sudah enak tidur, udah bisa pergi kemana-mana. Kelimanya kontrol. Kelimanya saya datang udah enak banget. Sudah berkurang sekali, Udah jauh ya. bersyukur banget saya. Alhamdulillah. Ya. Dan tanpa obat lagi ya Ibu ya, di tanpa sana obat. ya. Sampai saat ini saya tidak makan obat. Oke, nanti mungkin kita masih akan nanya-nanya lagi nih sama Ibu Ernawati nih ya, mengenai kesan-kesannya juga. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam Inspirasi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Kolbu yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja kamu tambah Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada saja setiap Sabtu dan juga Minggu jam 7 malam. Hai. Sosok Jokowi begitu fenomenal. Bagaimana kegiatan Gubernur terpilih Jakarta ini memulai kinerjanya untuk warga Jakarta? Saksikan Jokowi beraksi di Ada Apa Berita mulai 22 Oktober. Tapi belum saya sertifikatnya ada, Pak. Kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Karir yang unik nih. Kira 10 tahun di US itu nge-boom bang. Nyanyi rap pakai bahasa Jawa, terus nyanyinya lagi di Amerika gitu. Tidak ada kiat-kiat khusus, kita cuma memberi abstrak. Yang profesional loh, yang nggak pakai gitu. Lo kok jangan kemana-mana. Tetap 3 Nas Kustik. Yuk. Sudah jiwaku izinkanku. Bantu kami, Slang. Saksikan Ganas Kustik. Jak TV. Mana tetap di Ganas Kustik. Kembali
lagi bersama kami dalam Inspirasi Pagi dan kami masih menggunakan Anda di 021 5155 111. Sekali lagi di 021 5155 111. Atau jika Anda ingin datang langsung, silakan nih langsung saja catat alamat yang tertera di layar kaca Anda sekarang ini ya, di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, dengan nomor telepon di 021 858 2029 atau di 021 8500 413. Dan kami langsung buka line telepon di 021 5155 111. Sudah ada yang menghubungi kami di sini mungkin? Halo? Halo, iya selamat pagi. Urat leher saya bagian depan ini sakit, Pak. Iya, Bapak, mohon maaf namanya siapa kalau boleh tahu? Suyadi, Pak, Bu. Ibu ya, Bapak Yadi ya? Ya, Betul. Iya, mungkin bisa dijelaskan Bapak lebih lanjut mengenai keluhannya apa tadi? Iya, keluhan saya leher saya yang bagian depan, Bu. Ini sakit di urat dalamnya atau bukan tenggorokannya, tapi urat bagian depannya, Bu. Bagian depan. Iya. Itu sakitnya bagaimana Bapak kalau boleh tahu, seperti di tusuk-tusuk apa tertarik gitu rasanya? Uratnya kayak sakit gitu. Jadi selama minum obat saya sembuh gitu. Ketika obatnya sudah habis, kemudian sakit lagi, Bu. Saya udah beberapa kali ke dokter tapi begitu terus gitu. Tolong minta Pak Sony. Iya. Mungkin Bapak kondisinya kalau misalnya tidur gitu juga tetap sakit, Bapak? Kalau boleh tahu. Kenapa, Ibu? Kalau lagi tidur gitu tetap sakit rasanya urat di lehernya? Iya sakit. Sakit terus ya Bapak ya. Sekarang ini Bapak lagi sakit ya Bapak ya? Terasa? Kalau sekarang saya udah mendingan karena obat saya masih. Oh, mengkonsumsi obat ya Bapak ya? Iya, kalau obatnya habis biasanya timbul sakit lagi gitu. Baik. Iya. Insya Allah Bapak mendapatkan solusi dari sini ya Bapak Yadi. Terima kasih. Iya, terima Bu. kasih Ya. Bapak sudah menghubungi kami dan silakan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yadi. Tadi saya coba lakukan sedikit deteksi ya bahwa apa yang terjadi di leher bagian depan ya, di daerah sekitar tenggorokan sini, ini dipicu oleh daerah kepala bagian belakang. Makanya pada saat dikasih obat-obatan dia reda ya, tapi begitu obatan berhenti dia mulai kambuh lagi. Saya pikir untuk kasus seperti ini sebaiknya dikonsultasikan ulang kepada dokternya atau medis. Kenapa kalau begitu obat reda kambuh lagi? Ya, jadi ini kan tidak menyelesaikan masalah. Karena kalau ini dihajar obat terus, nanti lama-lama bukan urusannya sama ini saja, sama yang tapi lain, urusannya sama levernya, urusannya sama ginjalnya dan sebagainya. Ya, saya pikir kalau memang ada waktu Bapak, saya pikir datang ya ke terapi kolbu, karena kita mau lakukan terapi justru di kepala belakang. Nah, baru kita ke daerah-daerah tenggorokan di tenggorokannya. Nah, untuk sementara waktu hindari dulu santan-santan ya, santan-santan itu dihindari. Terus juga makanan-makanan yang mengandung kolesterol itu saya pikir sebaiknya dihindari ya. Dan saya pikir kalau memang ada waktu silakan datang. Nah, mungkin Bapak Yadi mungkin bisa lebih jelasnya, ini seperti Ibu Ernawati ya, juga pernah mengkonsumsi obat-obatan terus ya Ibu ya. Nah, itu kondisinya juga tidak berkurang justru ya. Tadinya mungkin ibaratnya tadinya pengen paling tidak berkurang sedikit ya dari obat tersebut, namun malah justru tidak berkurang ya Ibu ya. Ya, sakit lagi. Sakit lagi. Nah, Ibu setelah lepas dari mungkin dari obat-obatan yang diberikan oleh medis dan mungkin setelah selesai juga terapi di terapi kolbu, Ibu sempat mengecek lagi untuk mungkin migrainnya atau vertigonya tadi ya, itu bagaimana? Setelah itu saya ke dokter, ya udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak ada ini, udah istirahat, banyak istirahat nanti, ya itu aja, tidak ada apa-apa lagi, tidak ada apa-apa, tidak dikasih obat lagi juga, tidak dikasih obat lagi, alhamdulillah ya Ibu ya, dikasih obat lagi. Nah, selain juga mungkin kesembuhan yang Ibu dapatkan di terapi kalbu, apalagi yang mungkin hikmah yang didapatkan Ibu dari terapi kalbu? Saya punggung sakit ya, punggungnya juga sakit. tapi setelah berobat sampai sekarang punggung saya nggak pernah sakit lagi. Tadinya berdekatan waktunya dengan iya sakit itu sakit di kepala. Mas saya juga kan akut, asam lambung saya tinggi, tapi sekarang nggak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah ya, jadi bersamaan ya Bu ya, hilangnya ya. Nah, kalau boleh tahu waktu itu awalnya di terapi di bagian mana Ibu? Kepala ya. kepala. Apa yang Ibu rasakan pada saat bentengnya
kepala kita enteng, enak, bisa tidur. Tadinya ibu insomnia. Ya, tadinya susah tidur. Nggak bisa tidur. Oke, mungkin yang ingin Marsha tanyakan kepada Pak Ustadz Sony, ini kenapa harus di bagian kepala terlebih dahulu yang dilakukan penerapiannya kepada Ibu Ernawati, Bapak? Iya, memang begini ya. Seperti tadi penelpon yang ada di studio tadi ya, kan begitu banyak keluhannya ya. Ada yang keluhannya di usus buntutnya, terus di sini ada yang di emahnya, ada yang di tenggorokan ya. Sama dengan Ibu Erna ya, pada waktu itu beliau mengeluh kepalanya muter ya, mungkin punggungnya juga, emahnya juga. Ternyata ini semua, ini biang keladinya ada di kepala. Jadi pada saat kepala itu kita netralkan energi di daerah kepala, itu berefek langsung. Vertigonya menjadi hilang, punggungnya jadi enak, emahnya juga menjadi nyaman, tidak terasa apa-apa lagi. Nah inilah makanya kita di terapi kolbu setiap kali pasien datang itu yang pertama kali kita deteksi adalah daerah kepala. Kalau daerah kepala beres, baru kita menuju ke sasaran-sasaran sakitnya. Banyak sekali kita melihat ya, orang sudah dioperasi, katakanlah begitu, tumornya diambil gitu, ya. Nanti 2 tahun lagi muncul lagi, iya. Nah, kansernya juga demikian, sudah dioperasi muncul lagi. Nah ada orang yang dia sudah dietnya ketat sekali, tapi gula darah tetap naik, iya. kolesterol tetap naik. Ternyata ini semua sumbernya ada di daerah kepala. Nah inilah makanya kami concern di terapi kolbu itu, pertama kali pasien datang selalu yang kita sasar kepala dulu. Kepala netral dulu, baru kita urusan sama yang lain. Kenapa? Karena kita harapkan jangan sampai kambuh lagi. Jangan sampai kambuh lagi. Dan kita minta kepada pasien juga untuk baca bukunya. Supaya tidak terjadi yang namanya ketergantungan. Ya. Ilmu ini kan sebaiknya bisa dikuasai oleh siapa saja. Sehingga bisa dipelajari lah. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Sony. Nanti kita akan tanya-tanya lagi nih mengenai terapi kalbu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Inspirasi Pagi. Berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Karir yang unik nih. Iris Sultan di US itu ngedumba, nyanyi rap pakai bahasa Jawa, terus nyanyinya lagi di Amerika gitu. Tidak ada kiat-kiat khusus, kita cuma memberi abstrak. Yang profesional loh, yang nggak pakai gitu. Belum lengkap rasanya tinggal di Jakarta tanpa mencicipi panganan khas dari Betawi. Kerak telur merupakan makanan yang disuor seJakarta bahkan Indonesia. Kerak telur terbuat dari beras ketan dan telur ini sangat mudah dijumpai pada saat festival perayaan ulang tahun Jakarta. Jangan kaget jika mendengar nama bir peletok. Minuman yang satu ini merupakan minuman khas Betawi tanpa alkohol. Biar hitam putih jalan. Mantan Putri Indonesia 2001 itu pun unjuk rasa warga di Serang, Banten diwarnai kericuhan. Unjuk rasa memprotes pengerukan pasir di laut. PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar rupiah dalam pengelolaan dana haji. Berkali-kali ini ada rilis-rilis mengejutkan dari PPATK. Beberapa pejabat sudah jadi tersangka. Betul banget gitu kan, udah bersih-bersih. Ternyata setelah timbul yang namanya korupsi kan semua kader semua. Yang memprediksi di 2013 ini sebagai tahunnya politik bagi Indonesia. Dilakukanlah segala cara, ya ada yang katanya melakukan korupsi politik. Masih ada satu partai politik besar yang masih belum siap. Yang melakukan korupsi itu bukan rakyat jelata yang tidak punya. Tentunya tidak mudah. yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia.
pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja, kamu tambah Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. ada saja. Setiap Sabtu dan juga Minggu jam 7 malam. Hai. Buku pinggang-pinggang itu buku keren keselio aja pada waktu itu pertama-tamanya. Kok dipijat sampai 2 kali masih sama aja. Dan langsung kita ke dokter. Begitu dokter bilang, wah itu ya cek lab darah, cek laboratorium, dia bilang begitu. Begitu dilihat, wah ginjalnya rusak, dia bilang begitu. 4,7 sudah jatuh di ambang batas sudah. Sedikit lagi mesti harus cuci darah. Itu udah nggak bisa jalan saya udah. Kira-kira jam 2 bener udah datang sini. Gila kurang lebih 3 kali datang lah. 1 bulan itu 3 kali datang. Saya tidurnya ya tenang, makan juga udah bisa enak. Cek lagi darah lagi. Itu yang ketiganya itu langsung tinggal 3,2. Kelimanya cek lagi darah, turun lagi. Jadi 2,1. Dokter heran lagi, lebih heran lagi. Cepat amat ini. Sebetulnya kalau pemulihan lebih lama ya. Ya memang ini atas anjuran dokter juga, dia bilang gitu aja. Cuman saya nggak bilang kalau pemulihan cepat kesini, nggak bilang ya. Nggak aja dari medis aja gitu tahunya itu dia. Nah kalau blok keempatnya cek web tinggal 1,0 udah, wah udah pulih nih Pak, dia bilang gitu. Sesek gitu sini. Karena ada itu ya masalah itu membuat saya itu merugikan saya gitu, jadi dipikirin terus gitu, dipikirin ya ini masa kesini terus berobat ke dokter, tensi saya tinggi terus tensi tinggi terus. Jadi saya lihat di TV ya Pak Ustadz Sony, saya ke situ, aduh bukan dibawa